kalau Yesus itu Tuhan atau Allah, bagaimana bisa dia lelah dalam perjalanan, seperti yang dikatakan Yohanes 4 ayat 6. Sedangkan di Yesaya 40 ayat 28 mengatakan Tuhan tidak lelah dan tidak lesu dalam menciptakan bumi. Baik teman-teman, kali ini balik lagi bersama channel Salom. Kali ini kita akan melihat sebuah video yang sangat menarik tentang seputar kebenaran firman Tuhan, yaitu dari pertanyaan seorang Kiki yang bertanya, kalau Yesus itu Tuhan atau Allah, bagaimana bisa dia bisa lelah dan meminta air kepada seorang Samaria? Baik, kita akan menyimak videonya sebagai berikut. Selamat malam Kiki Nurlianti. Malam. Ya silakan cantik pertanyaannya. Begini, kan di Yohanes 4 Bisa buka kamera? lagi apa? Oh ya udahlah silakan. Kan di Yohanes 4 ayat 6 di situ. Bentar. Kita buka dulu di Yohanes 4 ayat yang ke-6. Bentar. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Yesaya 40 ayat 28. Kita buka lagi di Yesaya 40 ayat yang ke-28. Kita akan Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal. Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan atau Allah, bagaimana bisa dia lelah dalam perjalanan, seperti yang dikatakan Yohanes 4 ayat 6. Sedangkan di Yesaya 40 ayat 28 mengatakan Tuhan tidak lelah dan tidak lesu dalam menciptakan bumi. Baik teman-teman, itulah yang sudah kita dengar dari pertanyaan seorang wanita yang bernama Kiki, bahwa pertanyaannya ini sangat menarik. Kalau kita dengar tadi, bahwa pertanyaan ini itu juga bisa mengganjal kita kalau kita tidak tahu jawaban dari mereka. Dan pertanyaan Kiki ini sangat menarik yang perlu kita kupas, yaitu bahwa inti dari pertanyaan Kiki ini, Tuhan itu maha kuasa, benar atau tidak, seperti itu. Kalau kita lihat dalam Yesaya, bahwa dinyatakan Yesaya tadi pasal 40 ayat yang ke-28, Tuhan ialah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Itu seolah-olah bahwa Tuhan itu dalam Yesaya ini benar, bahwa dia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Berarti dikatakan arti dari ayat ini bahwa Tuhan itu tiada batasnya dan tiada lelahnya. Berbeda di perjanjian baru yang bertolak belakang, seolah-olah dalam Yohanes ini mengatakan Tuhan Yesus itu lelah dalam perjalanannya yang sangat jauh, sehingga dia bertemu dengan seorang Samaria yang menimba air,
yaitu meminta air kepada seorang Samaria. Lebih tepatnya Yohanes ayat 4 pasal 4 ayat yang ke-9 itu mengatakan Yesus itu meminta air ke seorang Samaria. Dan pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus itu maha kuasa dan menciptakan langit dan bumi tetapi dia lelah? Nah, itu yang perlu kita dengar dari jawaban-jawaban yang penting untuk kita dengar, dan jawaban-jawaban ini juga penting bagi kita agar kita menjadi pegangan ketika ada sesama seiman ataupun berbeda iman kita dan berbeda keyakinan, ketika kedepannya ini mereka bertanya hal yang sama seperti Iki. Dan ketika mereka bertanya hal seperti Iki, ketika kita sudah menonton video ini dan kita sudah tahu jawaban dan apa yang harus kita jawab. Nah, kali ini video ini kita bersama-sama belajar dalam video ini, yaitu benarkah bahwa Tuhan itu tidak bisa lelah ataupun bisa lelah? Mari kita simak. Iya, Kak Betel mau merespon atau bagaimana? Oke, dikatakan dia di sana beristirahat. Kalau kamu Lelah, baca katanya. Torah, kalau kamu baca Torah, Tuhan beristirahat pada hari yang ke-7. Bagaimana itu, Kiki? Maksudnya? Tuhan beristirahat pada hari yang ke-7 itu perjanjian lama juga. Jadi, jangan kamu karena konotasinya, oh Tuhan kalian tuh manusia, dia lelah, dia ini. Oh, Orang dikatakan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan karakternya dia kok. tidak Kak, bukan saya bilang dia manusia, tapi kan di sini jelas di situ terdapat Oke, sumber Yesaya berapa Yakub. yang kamu mau bahas itu, sayangku? Yesaya 40 ayat 28 dengan Yohanes 4 ayat 6. Kan yang di Yohanes 4 ayat 6 dia mengatakan ada kata lelah. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Di Yesaya 40 ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Maksud saya, masa ia dalam perjalanan dia lelah sementara menciptakan bumi dan isinya dia tidak lelah? Oke, mari kita baca. Mengapakah engkau berkata, ya Yakub, dan berbicara, ya Israel, jalanku tersembunyi dari Adonai dan keadilanku dilewati oleh Elohimku? Tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau dengar Elohim yang kekal? Adonai dialah yang menciptakan ujung-ujung bumi. Dia tidak menjadi lemah dan tidak menjadi lesu. Terhadap pengertiannya tidak pernah ada penelitian. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan kepada yang tidak berdaya. Dia menambahkan kekuatan. Sudah? Jawabannya ada di Filipi 2 ayat 6 dan 7. Dikatakan apa? Tuhan mengosongkan diri. Sebentar saya buka ayatnya. Filipi 2 ayat 6. Iya, Filipi 2 ayat 6 dan 7. Dia meskipun adalah dalam rupa Elohim, tidak menganggap bahwa menjadi setara dengan Elohim adalah sesuatu hal yang harus dirampas. Sebaliknya, dia sudah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba agar berada dalam keserupaan manusia. Nah, di dalam Nefesa Kayim gerbang 3 bab 7 ayat 2 dikatakan, ya, mengartikan mengosongkan diri. Untuk pengertian kata mengosongkan diri atau membatasi, di sini bukanlah suatu cara untuk merujuk pada meninggalkan suatu ruang atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebabkan dirinya masuk dan menyebabkan dirinya terhubung dengan dirinya. Dikatakan begitu, bisa dikatakan begitu untuk mengaktualisasikan ruang kosong,
melainkan masalahnya seperti yang dinyatakan dalam Beresit Raba di akhir Perasa 45. Dia membatasi kehadirannya dan dia tidak melihat raja. Dia membatasi kehadirannya, kekuasaannya, powernya, kemuliaannya, kehebatannya. Dia batasi. Sampai sini paham, Kiki? Jadi dia yang maha kudus, dia yang maha tinggi, dia datang mengosongkan diri dan dikatakan lebih rendah daripada malaikat. Jadi nggak heran, nggak ada yang masalah di sana. Nggak salah Filipi menyatakan itu, karena pemahaman Judaism juga begitu, karena dia sudah mengosongkan diri, dia membatasi kemuliaannya, dia menutup keagungannya. Dia yang maha tinggi jadi yang maha rendah. Jadi Karena dia maksudnya dikatakan apa? Aku tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia nggak datang lagi untuk menghebohkan, nih aku raja, nih aku orang yang hebat, aku yang besar. Enggak. Tapi dia mencuci kaki dari para muridnya. Itulah bukti dia yang maha mulia. Dia merendahkan diri untuk mempermuliakan yang kekurangan, yang miskin. Sama seperti ayat Yesaya yang kamu bilang tadi. Dia membagikan kemuliaannya. Dengan cara apa? Mengosongkan diri. Menebus manusia. Iya betul. Tapi kamu maksudnya udah baca nggak Kiki ayat selanjutnya? Udah baca belum? tadi sempat baca, Iya. tapi Di sini kan berarti kita itu sudah tahu Tuhan Yesus siapa ya ketika kamu baca ayat selanjutnya. Nah, kita baca ayat selanjutnya ya. Yesus ya. Wanita bentar ya. Kalau kamu baca ayat selanjutnya di sini kan kelihatan ya, kita tahu siapa itu Tuhan Yesus. Datanglah seorang wanita dari Samaria untuk menimba air. Yesus berkata kepadanya, "Berilah minum kepadaku, berilah aku minum," gitu ya. Sebab para muridnya telah pergi ke kota agar mereka dapat membeli makanan. Lalu wanita Samaria itu berkata kepadanya, "Bagaimana engkau selaku seorang Yahudi meminta minum daripadaku sebagai seorang wanita Samaria? Sebab orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria." Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Sekiranya engkau telah mengetahui karunia Allah dan siapa dia yang sedang berkata kepadamu, 'Berilah minum kepadaku,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air yang hidup." Wanita itu berkata kepadanya, "Tuan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini dalam. Lalu dari mana engkau memperoleh air yang hidup? Engkau tidak lebih besar daripada Yakub bapa kami yang telah memberikan sumur ini kepada kami, dan dia telah minum daripadanya juga anak-anaknya dan ternaknya." Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang minum dari air ini, dia akan haus lagi." Jadi kata Tuhan Yesus, orang yang minum air dari sumur ini, dia akan haus lagi. Ya memang betul ya kan? Saya baca lagi ayat 14. "Tetapi siapa yang telah minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, dia sekali-kali tidak akan pernah haus sampai selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai hidup yang kekal." Ya, jadi Tuhan Yesus itu menawarkan air kehidupan yang kekal kepada perempuan ini. Jadi dari sini kita sudah tahu siapa Tuhan Yesus. Ya, karena dia adalah Mesias, juru selamat, Allah yang Maha Kuasa. Makanya kalau kamu baca di Wahyu 21 ayat 6 ya. Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Jadi Tuhan Yesus memberikan mata air kehidupan yang kekal. Di mana maksudnya? Dia memberikan hidup yang kekal kepada yang percaya kepada dia. Makanya perempuan Samaria ini percaya. Kalau kamu baca di situ ayat selanjutnya, perempuan yang dijumpai oleh Tuhan Yesus, yaitu perempuan Samaria, itu menjadi percaya dan dia memberitakan Injil. Nah, makanya
orang yang pertama sekali memberitakan Injil adalah perempuan Samaria yang dipilih Tuhan Yesus. Perempuan yang berdosa, tetapi dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, pemberi hidup kekal. Nah, makanya kalau baca ayat itu jangan setengah-setengah, cantik. Semua dibaca. Oh, Nah, seperti itu ya, berarti Kiki ya. yang apa berarti yang Yohanes 4 ayat 6 itu berarti dia datang menjadi wujud manusia begitu, makanya dia merasakan lelah. Iya, tapi di situ pun konteksnya sebenarnya nggak terlalu bisa kita artikan secara harfiah. Karena apa? Tuhan Yesus itu ya hatinya sangat senang apabila kita melayani Dia. Karena apa? Hidup kita memang diciptakan untuk memuliakan namanya, melayani Tuhan Yesus. Jadi siapapun kamu, ya sebesar apapun dosamu, biarpun dosamu merah seperti kermiji, ketika kamu datang kepada Tuhan Yesus, maka dosamu akan putih seperti salju. Tapi ingat, harus bertobat sungguh-sungguh. Karena perempuan ini, kenapa dia datang sampai jam 12 siang dia baru pergi ke sumur? Kamu tahu nggak, Kiki? Perempuan ini sampai suaminya 5 ya. 5 suaminya. Makanya dia siang-siang dia pergi ke sumur. Karena dia malu. Malu lihat orang. Ya. Jadi dosa perempuan ini sangat banyak, tetapi Tuhan Yesus datang menjumpai dia. Karena memang Tuhan Yesus berfirman ya, aku datang bukan mencari orang benar, tetapi aku datang untuk mencari orang berdosa supaya dipulihkan dan bertobat dan mempunyai hidup yang kekal. Sehingga ketika perempuan ini ya diberikan air kehidupan kekal oleh Tuhan Yesus, dia bertobat. Makanya kalau kamu baca, dia itu pergi memberitakan Injil, ya. Nah, makanya Tuhan Yesus menyatakan, percayalah kepadaku, hai perempuan, katanya. Gitu ya. Sehingga di Yohanes 4 ayat 39 sampai 42 ya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Karena apa? Perempuan itu sudah memberitakan Injil. Jadi Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, dan barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya Allah yang maha perkasa. Jadi seperti itu ya, Kiki ya. Saya rasa udah cukup dulu, saudariku. Satu lagi Kak, boleh? Oke lah, silakanlah cantik. Di Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jika Yesus itu Tuhan, mengapa harus berdoa semalaman? Dia cukup berbuat apa yang dikehendaki. Oke, nah begini. Bentar ya. Saya sudah berulang-ulang menjawab ini. Sebentar dulu. Jadi kita harus tahu nih, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa, ya? Ini tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Yang pertama, untuk menebus manusia berdosa dari hukumnya sendiri. Karena tidak ada yang setara dengan Dia. Yaitu untuk mengembalikan kita ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Ya, itulah tujuannya datang. Yang pertama ya, yaitu untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Karena apa? Kita manusia yang mati. Jadi hanya Dia sendirilah yang bisa menebus kita dari hukumnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memberikan teladan, ya, bahwa kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup ketika datang menjadi manusia. Jangan seperti Adam dan Hawa yang memberontak, yang melawan Tuhan, ya, sehingga mereka melanggar hukum di Kejadian 2 ayat 17 karena disesatkan iblis. Jadi kita jangan mau disesatkan oleh iblis. Nah, jadi Tuhan Yesus itu memberikan teladan bahwa kita harus tekun berdoa ya. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Karena apa? Tuhan Yesus berfirman, tekunlah kamu berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, Tuhan Yesus melakukan itu ketika Dia menjadi manusia. Karena Tuhan Yesus berkata ya, berfirman di Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Daging kita ini lemah.
Sebenarnya roh kita itu ya berbicara ke dalam hati kita, jangan berbuat dosa. Tapi daging kita lemah sehingga kita mau berbuat dosa. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kita, tekunlah berdoa supaya dagingmu itu bisa kau matikan keinginannya, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi seperti itu cantik. Tuhan Yesus itu memberikan teladan. Bukan berarti dia berdoa datang ke dunia, bukan dia Tuhan gitu, enggak. Tapi meninggalkan teladan yang sempurna. Karena memang teladan yang sempurna itu Tuhan Yesus. Kalau di dalam diri kita ada karakter Kristus, wah luar biasa. Karena memang itulah kehendak Tuhan Yesus, supaya kita mencontoh teladannya itu. Nah, jadi orang Kristen itu harus tekun berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Dan harus menjalin komunikasi yang intim dengan Tuhan Yesus, supaya kita tetap kuat dan bisa bertobat sungguh-sungguh. Nah, seperti itu ya Kiki. Saya rasa udah cukup ya. Makasih Kiki sudah bertanya ya. God bless you. Ya, tepuk tangan buat Kiki yang cantik dan manis.